Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pagi hari ini kita semua ada di tempat ini karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang terus kita rasakan. Oleh karena itu mari sama-sama kita datang pada Tuhan, membawa ucapan syukur kita, membawa kerinduan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, sama-sama kita berdoa. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan, untuk terus mendekat padamu, terus melekat padamu. Kami rindu pagi hari ini membawa yang terbaik hanya bagimu. Pujian penyembahan kami, nyanyian kami, segalanya yang terindah mau kami bawa hanya untukmu. Engkau yang bertahta penuh atas setiap ibadah kami. Hanya di dalam namamu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
Inilah saat-saat yang terindah bagi setiap kami Tuhan. Bisa berjumpa dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu. Mari nikmati hadirat-Nya memenuhi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Hadirat-Nya mengalir, menjamah setiap kita. Engkau membasuh setiap kami Tuhan. Sungguh indah hadirat-Mu. Inilah tempat terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu. Kami rasakan kuasa-Mu. Kami rindu terus berada dalam hadirat-Mu.
memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, Allah kami yang suci, Allah kami yang mulia. Engkaulah Raja kami, Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun teruka. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama bersama kita puji Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun nyanyikan Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya. Surga bumi pun serukan, bersama katakan haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya,
haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah. Puji dia, sembah dia. Oh rabasyata karala. Terpujilah. Boleh satu kali lagi jemaat sendiri. Haleluya. Oh kuduslah. Ucapkan haleluya. Yes Lord. Terpujilah. Katakan terpujilah. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Oh, sembah dia. Kita dalam masyarakat. Haleluya, haleluya. Mari bebaskan waktu yang ada ini untuk kita menyembah Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Menyembah bukan untuk memuaskan diri kita sendiri, tetapi menyembah untuk memuliakan nama Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan pagi hari ini. Tidak ada nama yang lain selain nama Yesus. Tidak ada nama yang lain selain nama Yesus. Dia yang layak untuk kita puji. Dia yang layak untuk kita sembah. Oh, nama siapa namamu? Yesus. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Sebab namamu kudus, sebab namamu mulia. Kau yang layak kami puji pagi hari ini Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu mulia. Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang dahsyat dan ajaib, Allah kami yang luar biasa, Allah penolong setiap kami. Yesus.
Nikmati hadirat Tuhan bagi hari ini. Kinarala basyata karala barala bara. Kinarala barala 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 bara. Oh rabasyata. Kinarala basyata bara. Kinarala basyata karala bara. Kinarala basyata karala bara. Oh barala barala. Mengalir Tuhan. Oh rabasyara barala. Kinarala barala bara. Yesus, Yesus. Yesus, namamu yang dimuliakan. Oh rabasyata karala barala. Kinamasyata. Kinamasyata karalabar. Kinamasyata karalabar. Kinamasyata karalabar. Sungguh indah tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Inilah setiap kami umat-Mu. Kami mau terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Dan kami menikmati kekudusan-Mu yang melingkupi setiap hidup kami Tuhan. Biarlah melalui setiap sembah kami, pujian kami, dan mulut kami terus memuji nama-Mu. Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang suci. Engkau yang layak untuk kami sembah sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kita kembali. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah. Ucapkan haleluya. Terpujilah. Boleh sambil angkat tangan kita kembali. Haleluya. Oh kuduslah. Amin. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Sambil bernyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Oh kuduslah. Namamu yang dipuji, namamu yang ditinggikan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan, terus berada dalam hadirat-Mu. Karena dalam hadirat-Mu kami rasakan aman, kami rasakan damai.
Pagi hari ini kita semua percaya Allah yang perkasa itu terus menyertai setiap kita. Yang percaya mari lambaikan kedua tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya! Pagi hari ini mari nyanyi dengan percaya Bapak Ibu. Sebab Dia menyertai langkah kita. Dia Allah yang perkasa atas hidup kita. Mari sama-sama kita nyanyikan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus dalam jiwaku. Katakan lewati badai, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku, mari Bapak Ibu lambaikan tangan kita. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kami percaya Tuhan. Lagi Bapak Ibu saudaraku, sama-sama nyanyikan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus. Oh, lewati badai, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan iman, mari Bapak Ibu, dengan iman katakan. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kami percayakan hidup kami kepada-Mu, Allah yang menyelamatkan kami, Allah yang perkasa di dalam hidup kami. Kami percaya pada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu setiap kita yang percaya tepuk tangan sama-sama. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan lagi. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Satu kali lagi Bapak Ibu serukan. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, mari sebut namanya. Yesus, oh Allah berkah. Yesus, 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 Kaulah Tuhan, Allah berkah. Kau perkasa Yesus, Kaulah Tuhan, Allah sekali lagi serukan. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa, Allah perkasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Yang semangat katakan amin. Yang semangat serukan haleluya. Satu kali lagi haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sebab hanya satu nama yang layak untuk kita sembah. Yesus namanya. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise
kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini sebab Engkau baik. Terima kasih Bapa. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri sampai hari ini. Bukan kuatku, bukan gagahku, namun semua karena kasih-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, katakan berdiri sampai hari ini. Akui bukan kuatku, bukan gagahku, namun semua karena kasih-Mu. Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Lagi Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Kita pujikan bersama. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri sampai hari ini. Ya Tuhan, bukan kuatku, bukan gagahku, namun semua karena kasih-Mu. Bersama Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Sebut namanya. Yesus, Kaulah kekuatanku. Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Seperti pujian yang kami nyanyikan bersama-sama ini Tuhan, kami tidak mau, kami tidak ingin di luar kasih-Mu. Sebab kami tahu tanpa Yesus kami tidak mampu berjalan sendiri. Pagi hari ini semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudaraku bersama-sama kita bangkit berdiri, sambil bukalah kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kekuatanku, Yesus, Kaulah harapanku. Tak ingin ku
luar kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kaulah segalanya. Sebut namanya Yesus. Yesus, Kaulah segalanya. Keyakinan iman kami tak akan goyah Tuhan. Walaupun kehidupan ini tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kami. Keyakinan kami Engkau ada di dalam bait-Mu ini. Bertata di atas puji-pujian kami. Dan Engkau selalu menyertai kami. Baik dalam suka maupun duka. Baik ketika persoalan berat datang ataupun sukacita memenuhi diri kami. Ya Bapa dalam surga, kami tetap menjadi penyembah-Mu. Dan kami tetap beriman kepada-Mu. Dan kami tetap menaruh pengharapan kami kepada-Mu. Juga kepada Putra-Mu Yesus Kristus yang telah menebus kami. Bapa dalam surga, kami memerlukan firman-Mu. Berkata-katalah Tuhan, teguhkanlah kami, kuatkanlah kami Tuhan. Agar kami bisa berjalan, menempuh badai dan gelombang kehidupan yang semakin berat. Dengan kekuatan dari Tuhan dan pengharapan di dalam Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Kami juga menaruh hamba-Mu dalam kekurangan dan kelemahannya. Berikan dia pimpinan Roh Kudus-Mu untuk mampu mengatakan kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami selama-lamanya. Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, shalom. Kalau boleh saya tanya, apa kabar saudara? Baik? Sebagian besar agak ragu, kurang baik Pak. Tidak apa-apa, itulah perjalanan hidup. Baik atau tidak baik, itu bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak ada buktinya saudara orang percaya dibebaskan dari berita-berita yang tidak baik dan mengalami hal yang tidak baik. Tapi kebaikannya adalah Tuhan selalu baik. Amin saudara. Tuhan yang baik itulah yang jadi sandaran pengharapan kita. Bahwa kita punya masa depan. Bahwa masa depan jauh lebih baik daripada masa kini. Selalu harus ada begitu saudara. Agar kita tidak rontok iman kita di tengah jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan demikian Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6 perlu kita dengar lagi. Satu mazmur yang indah, satu mazmur yang penuh kuasa, satu mazmur yang perlu kita renungkan terus menerus. Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah bunyinya. Ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Saya ingin stop dulu sampai di sini. Saudara, ini sebetulnya keterangan atau penjelasan untuk mazmur yang akan kita baca. Keterangan ini disebut superskripsi. Yaitu keterangan tentang kadang-kadang terisi latar belakang mazmur itu. Siapa penulisnya? Untuk apa lagu ini ditulis? Mazmur itu lagu saudara ya. Untuk apa? Digunakannya kapan? Nah, diterangkan untuk pemimpin biduan, para dirigen, nyanyian pengajaran Bani Korah ini ditulis oleh seseorang dari suku Bani Korah. Demikianlah lagu itu. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Dan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan
Allahku. Saudara, beberapa waktu yang lampau saya membaca sebuah kisah tentang seorang bapak Kristen yang hidupnya takut akan Allah. Dia hidup dengan kejujuran, setia kepada Tuhan, rajin pelayanan, setiap pagi berdoa, dan kemudian saudara hidupnya diberkati oleh Tuhan. Namun saudara, tiba-tiba hidupnya berubah secara drastis. Apa yang terjadi saudara? Seorang temannya menipu dia habis-habisan. Teman baik, partner bisnis yang telah berjalan sekian tahun dengan dia. Menipu dia habis-habisan dan meninggalkan hutang yang begitu banyak di perusahaannya. Bangkrutlah perusahaannya saudara. Istrinya tiba-tiba sakit keras. Tanpa gejala apapun sebelumnya. Sampai dia harus masuk rumah sakit saudara. Dan mengeluarkan biaya sekian lama, sekian besar. Kemudian dengan rasa hancur hati. Dia meminta anak gadisnya untuk berhenti kuliah. Dia berkata, "Papa tidak punya apa-apa lagi nak." Saudara, putrinya terpaksa melepaskan kuliahnya. Dan mulai mencari pekerjaan. Sekian banyak aplikasi atau lamaran dilayangkan saudara. Tidak ada satu panggilan pun. Dia diterima di perusahaan. Tidak ada. Saudara, akhirnya putrinya stres saudara. Dan itu memukul jiwa sang bapak ini. Hidupnya, persoalan beratnya datang bertubi-tubi di dalam kehidupannya. Habislah harapan bapak itu. Saudara, pada satu malam dia duduk di ruang tamunya sendirian. Matanya menatap langit-langit rumahnya. Saudara, di dalam kekecewaan, ia duduk termenung. Lalu dia menaikkan satu pertanyaan kepada Bapa Surgawi. Di mana engkau Allah saat aku menghadapi semua ini? Di mana engkau Allah saat aku menghadapi semua ini? Saudara, apa yang dialami oleh Bapak itu sebetulnya adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Bagian hidupmu dan hidupku. Tidak ada seorang percaya yang terhindar daripada persoalan. Yang kadang-kadang membebani hidup kita. Membuat jiwa kita stres saudara. Saat keadaan seperti itu, kita sering bertanya kepada Tuhan, di manakah engkau Tuhan saat aku mengalami persoalan seperti ini? Saudara, di tengah-tengah keadaan perekonomian Indonesia yang semakin lesu dan semrawut, di tengah persoalan berat yang sedang saudara alami, apakah saat ini saudara juga merasa ditinggalkan oleh Allah justru pada saat saudara membutuhkannya? Apakah saudara merasa engkau dicueki Allah, didiamkan Allah, justru pada saat engkau ingin sekali ada jalan keluar? Apakah engkau merasa engkau sungguh-sungguh ditinggalkan Allah, padahal engkau sangat membutuhkan Dia sekarang ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, realitanya adalah seperti itu. Tidak ada seorang pun yang steril. Dibebaskan Tuhan dari masalah. Terkadang kita dibiarkan bergumul tanpa jawaban. Tanpa tahu bagaimanakah akhir daripada persoalan kita. Kadang-kadang kita dibingungkan oleh sikap oleh Allah. Buru-buru saudara kehadirannya. Kita tidak merasa kehadirannya, apalagi jawabannya. Kita seperti induk ayam ditinggalkan. Seperti anak ayam yang ditinggalkan induknya. Entah induk ayam itu pergi entah kemana, kita tidak tahu. Saudara, sebuah lagu yang dikarang oleh James Bignon membuat saya terpaksa mendownloadnya dan ingin menayangkan kepada saudara. Sebuah lagu tentang absennya Allah dari kehidupan James Bignon ketika dia mengalami masalah. Sebuah lagu yang ketukannya riang saudara. Yang seharusnya liriknya berisi dengan lirik yang bersuka cita. Tapi yang mengejutkan liriknya penuh dengan perkataan-perkataan yang memilukan. Salah satunya adalah, "Don't you hear me calling you?"
Lord. Mari kita dengarkan. Answer me, sweet Jesus. Jawab aku, sweet Jesus. Apakah engkau mendengar doaku? Saya membutuhkan engkau, Tuhan. Tuhan, aku telah habis berkata-kata. Sekarang yang saya dapat lakukan cuma meratap. Saya tidak dapat berdoa seperti orang-orang kudus lainnya. Tapi beritahu kepada saya, apakah engkau mendengar doaku? Satu rintihan, satu rantapan yang mengatakan, engkau kemana Tuhan? Saudara-saudara, begitulah jiwa Mazmur 42. Ketika nyanyian ini ditulis oleh pemazmurnya, anak Bani Korah. Pergumulan hidupnya yang berat. Dan ketika merasakan Allah itu absen dari kehidupannya, dia menulis Mazmur 42 ini. Dan Mazmur ini kemudian dipakai sebagai lagu ziarah oleh bangsa Israel. Saudara, besar kemungkinan saat itu bangsa Israel hidup dalam penjajahan kerajaan Babilonia. Saudara, bertahun-tahun hidup dalam kerajaan yang menjajah. Bertahun-tahun mereka hidup dalam kesulitan. Bertahun-tahun mereka meratap kepada Allah. Bertahun-tahun Allah diam dan tidak menolong mereka. Jiwa gelisah dan tertekan itu dirasakan oleh pemazmur dan juga bangsa Israel. Katanya kami umat pilihan Tuhan. Katanya Tuhan tempat perlindungan kami. Tapi mana pertolongan dia? Barangkali lagu ini ingin mengatakan begitu, saudara. Saudara-saudara, kemudian pemazmur yang mewakili bangsa Israel mulai menuliskan lirik pertamanya. Kalimat pertama berbunyi, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Ia menggambarkan kerinduannya kepada Allah itu. Dengan kiasan atau simili, dengan perumpamaan, penggambaran seekor rusa yang merindukan sungai yang berair. Saudara-saudara, kebanyakan para penyair atau juga pelukis, waktu melukiskan rusa, mereka menonjolkan sudut keindahannya. Apa yang digambarkan? Air yang tenang, jernih, rerumputan yang hijau, kicauan burung di hutan rimba yang daun-dedaunan penuh dengan dedaunan yang lebat dan berwarna hijau. Tapi bukan ini yang ingin digambarkan oleh pemazmur, saudara. Seekor rusa di tengah-tengah hutan kering kerontang karena kemarau panjang. Tidak ada burung yang berkicau, tidak ada dedaunan yang hijau, tidak ada rerumputan lagi, semua coklat mengering, tidak ada air sama sekali, saudara. Dan dalam imajinasi saya, saudara, rusa ini sedang berjalan dengan langkah gontai, bukan saat liburan. Bukan saat cuti, tapi saat melangkah dengan kelelahan dan kepahitan yang panjang. Tenggorokannya terbakar habis, jaringan-jaringan tubuhnya menantikan air untuk kembali menghidupkan seluruh kebutuhan di dalam tubuhnya. Karena itu barangkali rusa ini selalu berjalan dengan sisa tenaganya dengan menjerit, air, air, air. Saudara, begitulah kerinduan pemazmur dan bangsa Israel.
Untuk menghayati kembali ada Allah yang hadir dalam kesusahan mereka. Yang dibutuhkan adalah kehadiran Tuhan. Tetapi apa yang dijawab oleh Tuhan? Tidak ada. Beliau diam 1000 bahasa. Lalu kehausan kehadiran Allah itu digambarkan lagi saudara dalam ayat 3a. Jiwaku haus kepada Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Saudara perhatikan, dia menggambarkan jiwanya yang haus itu seperti rusa yang hendak mengalami kematian. Kalau tidak ditolong, sekarat itu akan menimbulkan kematian dirinya. Kepada Allah seperti apa yang mereka rindukan? Allah yang hidup. Allah yang sumber kehidupan. Allah yang mampu menghidupkan jiwanya kembali. Jiwa Israel kembali. Saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu, lagu itu berlanjut dengan lirik. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? When can I go and meet with God? Aduh saudara, kalau saudara menghayati Mazmur ini, pilu rasanya. Satu pertanyaan, bilakah? Kapan Tuhan? Kapan? Kapan kami boleh melihat Engkau Tuhan? Merasakan hadirat-Mu kapan Tuhan? Perkataan bilakah, kapan? Seolah-olah pemazmur ingin berkata, sudah lama Tuhan. Sudah lama kami tidak merasakan hadirat-Mu. Bahkan saat kami menyembah Engkau, Engkau tidak hadir di tengah penyembahan kami. Kapan Tuhan? Perkataan kapan juga sudah mau mengatakan sudah berkali-kali kami memohon. Saudara, sekarang Israel yang diwakili oleh pemazmur bisa mengerti apa artinya bersekutu dengan Tuhan. Dulu sebelum mereka dijajah oleh bangsa Babilonia. Ketika mereka masih merupakan kerajaan Yehuda di Yerusalem. Allah itu seperti seorang bapak yang menanti anak-anaknya untuk berkumpul dan bersekutu. Tapi Israel menolak. Seringkali Allah mengundang. Seringkali Allah menegur dengan firman-Nya. Seringkali Allah menyatakan kasih-Nya. Tapi Israel menganggap sepi Allah. Sekarang di pembuangan, ketika mereka dijajah, mereka berseru, kapan Tuhan? Allah diam 1000 bahasa. Sekarang mereka baru menyadari bahwa bersekutu dengan Allah itu tidak mudah. Hanya karena anugerah Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Allah untuk hadir. Saudara, kalau engkau masih merasakan ada hadirat Tuhan di dalam satu kebaktian, bersyukur pada Allah. Kalau engkau menutup matamu di kamar lalu melipat tangan dan engkau merasakan hadiratnya, bersyukur kepada Allah. Dia beranugerah. Saya menduga ada banyak orang Kristen yang hidupnya mungkin berkelimpahan dan kesuksesan. Yang ketika menutup mata dan memanggil nama Tuhan, dia tidak merasakan apa-apa. Tapi bersyukurlah kita kalau Allah masih memberikan kita kesempatan. Karena itu pergunakan itu dengan hormat dan takut akan Tuhan. Saudara, kemudian pemazmur melanjutkan lagi. Karena dia tahu ini cuma belas kasihan Tuhan, mereka bisa menikmati Allah hadir. Ia berkata dalam ayat yang keempat, setelah berkata, bilakah aku boleh melihat Tuhan? Dilanjutkan lagi ratapannya. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Bergidik bulu kuduk saya, saudara, membaca Mazmur ini. Terkadang saya meneteskan air mata mendengar jeritan lirik lagu ini. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Bukan roti, bukan anggur, bukan buah yang ranum. Yang manis yang menjadi makanan dia, pemazmur dan bangsa Israel. Tapi air mata. Bukan air mata kebahagiaan. Bukan air mata sukacita. Bukan. Air mata penderitaan. Air mata kehausan akan hadirat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
orang-orang Babelonia yang menjajah orang Israel di kota Babel. Sering sekali menghina orang Israel. Ketika mereka masih mencoba menyembah Yahweh. Berdoa kepada Yahweh, berharap kepada Yahweh. Kenapa menghina? Normal saudara. Konsepsi orang-orang zaman dahulu. Kalau satu kerajaan kalah oleh negara lain atau kerajaan lain. Itu berarti dewa yang dikalahkan itu kalah kuat dengan dewa kerajaan yang mengalahkan. Yang heran setelah bangsa Israel dikalahkan, ditawan ke Babel saudara. Mereka masih menyembah Yahweh. Berdoa kepada Yahweh, berharap kepada Yahweh. Iman dan pengharapan mereka seringkali saudara dihina oleh orang-orang Babel saudara. Dengan berkata, di manakah Allahmu? Aduh, sudah menderita, sudah berdoa, sudah berharap kepada Tuhan. Dan dia tidak kunjung tiba. Menerima hinaan, di mana Allahmu? Dengan kata lain, bodoh kamu. Sembahlah dewa kami, sembahlah Allah kami atau ilah kami. Di mana Allahmu? Saudara-saudara, itulah sebabnya pemazmur berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena orang Babel menghina mereka. Saudara, pemazmur menuangkan kekecewaannya kepada Allah. Sepanjang hari dia berduka. Sepanjang hari dia bersedih. Celakanya Allah tetap tidak muncul. Dia tetap menghilang dan tak peduli pada umatnya. Pernahkah saudara merasakan hal seperti itu? Ditinggalkan oleh Allah saat engkau membutuhkannya. Saudara, gadis yang saya akan ceritakan ini adalah seorang gadis yang baik. Ia setia melayani Tuhan. Dan ia setia juga memberikan persembahannya di rumah Allah. Tapi sebetulnya diam-diam dia menderita kemarahan kepada Allah atas sikap Allah. Apa sebabnya? Tahun 2020 saudara. Dia berdoa dengan air mata. Dia berlutut kepada Tuhan dalam tangisan. Lalu dia berkata, Tuhan sembuhkan mamaku dari COVID-19. Sembuhkan Tuhan, aku percaya kuasa-Mu. Tuhan bukan cuma diam. Tapi mamanya meninggal. Tuhan memanggil pulang mamanya. Saudara, tidak berapa lama saudara. Papanya yang ditinggal oleh mamanya stroke. Dan sampai saat itu saudara, papanya tidak bisa bekerja seperti orang normal. Tambah berat lagi. Kehilangan seorang mama yang dicintai dan dia sayangi sudah begitu berat. Sekarang seorang papa yang tidak mampu melaksanakan tugas dan mencari nafkah. Habislah harapannya. Tapi belum lagi persoalan itu selesai. Apa yang terjadi? Ia mempunyai pacar yang menselingkuhi dirinya dan berjalan dengan teman baiknya. Oh, saudara-saudara yang dikasihi, dia dendam, dia marah pada Tuhan. Lalu dia datang pada pendetanya, tangisnya pecah dan berkata, saya marah pada Allah, Pak. Di manakah Allah itu saat saya mengalami seperti ini? Bukankah dia maha kuasa? Seharusnya dia bisa mencegah aku mengalami ini, Pak. Menurut saudara, pantaskah gadis itu memprotes Allah? Pantaskah gadis itu marah kepada Allah? Bagaimana menurut saudara? Saudara, seringkali kita merasa tidak pantas marah kepada Allah. Apalagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang memprotes dia. Tetapi saya mendapati saudara, tidak apa-apa. Di dalam ketidakmengertian kita protes sama Tuhan. Kita ngadu sama Tuhan.
Kita cerita perasaan kita kepada Tuhan. Aku sakit loh Tuhan. Aku masih marah padamu Tuhan. Engkau tidak merasakan penderitaanku. Tidak apa-apa. Bapak enak aja ngomong kayak gitu. Gak pantas Pak. Sering kali kita merasa tidak pantas, bukan? Tapi coba lihat Alkitab saudara. Daud juga pernah merasakan kehilangan Allah. Sampai-sampai ia meratap kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Daud. Orang yang Allah sebut berkenan di hatinya. Saudara Ayub. Di tengah-tengah kesusahannya Ayub pun pernah tidak melihat hadirat Allah. Dalam duka citanya dia mengeluh. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak kudapati di sana. Tuhan tidak kudapati di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Atau ke utara, aku cari dia, dia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat Allah. Pilu bukan? Saat 10 anaknya meninggal dunia dalam waktu bersamaan. Saat bisnis dan harta kekayaannya ludes. Saat istrinya meninggalkan dia dengan caci maki. Allah juga tidak nampak menolong dia. Bolehkah kita komplain pada Tuhan? Saudara Yesus Kristus juga mengalami absennya Allah ketika dia disalib. Di tengah-tengah sekarat jiwanya, disitulah dia menjerit, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Saudara, Allah kita bukan Allah yang pemarah. Bahkan saya berani menjamin dia Allah yang mengerti perasaanmu dan perasaanku. Saat kita sendiri, saat kita luka, saat kita gak mengerti pembela kita kok diam saja. Allah itu Allah, tapi manusiawi. Ia pernah turun menjadi manusia dan merasakan segala perasaan yang kau alami dan aku alami. Dia mengerti artinya cemas, gelisah, dia mengerti artinya takut, kelaparan. Dia mengerti semua itu. Karena itu dia bisa menjadi Allah kita yang turut merasakan. Bolehkah kita menangis, marah, beratap kepada Allah? Boleh. Bukankah Mazmur 42 ini telah menunjukkan kepada kita? Makananku siang dan malam adalah air mataku. Dia marah kepada Tuhan. Tetapi kita lihat lagi Mazmur ini. Setelah pemazmur itu mengungkapkan kekecewaannya kepada Tuhan. Dia tidak menghentikan lagunya hanya sampai di sana. Dia meneruskan lirik-lirik lagunya dengan sesuatu yang betul-betul mengagetkan kita. Dia tidak berhenti pada titik nadir. Kehilangan pengharapan dari Tuhan. Dia mulai naik dan melihat Tuhanlah sumber pengharapan dia. Apa yang dia lakukan saudara? Bagaimana dia merubah ratapan itu menjadi tarian pengharapan. Inilah yang harus kita pelajari saudara. Setelah kita mengungkapkan kemarahan kita, kekecewaan kita, ratapan kita pada Allah. Ayo ubahlah ratapan kita menjadi tarian pengharapan. Apa yang dia lakukan oleh sang pemazmur? Ayat kelima menjadi kunci. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Artinya apa? Sementara aku terpuruk, sementara aku meratap, sementara aku kehilangan pengharapan. Inilah yang hendak ku ingat. Inilah yang ku lakukan. Apa yang dia mau lakukan? Selanjutnya, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Bait Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur ke dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan.
Apa maksudnya? Saudara, nggak mudah untuk memahami ayat ini. Karena ayat ini puitis sekali dan bercampur dengan konteks latar belakang orang-orang Israel ketika mau melakukan perayaan festival ke Bait Allah. Saudara, jangan lupa lagu ini dikarang oleh salah seorang anak Bani Korah. Ketika dia terpuruk di tanah Babel, saudara. Ketika jiwanya dikuasai oleh perasaan marah dan sikap tanpa pengharapan lagi kepada Allah. Tiba-tiba dia berkata, ini yang aku ingin ingat. Bagaimana dulu dia sebagai anak Bani Korah memimpin paduan suara orang-orang Israel yang naik ke Bukit Zaitun. Ke Bukit Sion untuk masuk ke Bait Allah. Dia berjalan maju di tengah kepadatan manusia. Memimpin lagu-lagu yang menyatakan kebaikan Tuhan, saudara. Dia mendahului ribuan orang untuk masuk ke Bait Allah. Lalu pertanyaannya, ada siapa di Bait Allah? Ada Allah seperti seorang bapak yang menanti anak-anaknya pulang. Ada seorang bapak yang wajahnya selalu tersenyum dan mengampuni kesalahan umatnya. Ada Bapa Allah yang menanti mereka dengan kerinduan yang sangat. Bapa yang hatinya hangat. Bapa yang tidak pernah meninggalkan mereka. Bapa yang selalu memanggil anak-anakku, mari kumpul bersamaku. Dia mau ingat itu. Artinya apa? Sekarang dia tidak dikuasai oleh perasaannya. Dia ingin ingat apa yang pernah Allah lakukan. Dan bagaimana dia, pengenalan akan Allah inilah yang menjadi kunci. Dengan kata lain, ketika pemazmur dan bangsa Israel terpuruk, dia membuka lagi album foto kenangan bersama dengan Allah. Ini kuncinya. Saudara, ini luar biasa. Ketika pemazmur melihat lagi album foto kenangan bersama dengan Allah, dia diingatkan lagi seperti apakah Allah mereka. Seperti apakah Yahweh itu. Dia bukan Allah yang meninggalkan. Dia bukan Allah yang berjanji dan tidak menepati. Dia Allah Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Pengenalan akan Allah seperti inilah yang dia tanamkan kembali. Saudara mengingat atau membuka kembali album foto kenangan. Baik buat pemazmur. Baik buat Israel. Baik buat engkau. Baik buat saya. Saat hidup kita mengalami keraguan terhadap beliau. Saudara-saudara, di dalam album foto kenangan saya baru jadi Kristen umur 20. Tentu saja penebusan dan pertobatan saya menjadi album yang manis. Yang tidak pernah terlupakan oleh saya. Tapi setelah saya bertobat, dibaptis, kemudian inilah kejadian pertama yang saya mau ceritakan pada saudara. Saudara, saat itu saya pemuda berumur 20 tahun. Jadi baru umur 20 saudara saya masuk ke gereja. Hari itu hari ujian. Saya ambil sebuah kursus ujian negara. Saya dipinjamkan mobil oleh motor oleh papa saya. Kami gak punya mobil. Hari itu saya berangkat, saudara. Tiba-tiba motor yang saya kendarai mogok di tengah jalan. Bensinnya masih ada. Oke, tapi saya start gak bisa-bisa. Saudara, lalu dalam kekecewaan, saya bingung, saya gak ngerti mesin. Saya duduk di trotoar, jaket saya sudah penuh dengan keringat. Saya lihat jam, 20 menit lagi. Kalau saya jalankan motor itu dengan saya dorong, gak akan sampai, saudara. Berarti saya terlambat. Dan saya pikir pasti keringetan sudah begitu luar biasa melelahkan saya. Mungkinkah saya bisa menjawab soal ujian dengan baik? Akhirnya saya duduk di trotoar, saudara. Saya masih ingat gaya saya ya beginilah, saudara. Diam. Lalu saya berpikir, apa titip ya saya sama tukang rokok? Kalau nggak hilang, kalau hilang gimana? Saudara, di tengah-tengah pertimbangan itu, tiba-tiba ada satu suara.
Katanya kamu udah jadi orang Kristen. Kenapa nggak doa? Doa? Masa sih? Tuhan mau betulin motor? Dia kan Allah yang berdaulat. Dia kan Allah yang agung. Masa? Ada suara lagi. Coba. Wow, nggak punya jalan keluar. Akhirnya benar juga ya. Saudara-saudara, saya nggak lipat tangan. Saya cuma memandang aspal dan berkata, Tuhan, saya lagi kepepet Tuhan. Mau gak kamu betulin motor saya Tuhan? Maaf ya Tuhan, saya memang kepepet. Kalau Tuhan betulin, saya masih bisa ujian. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, setelah doa kan saya mesti coba dong. Dikabulkan gak tuh doa? Saya belum punya pengalaman saudara sebagai orang Kristen. Saya berdiri, saya start motor saya. Pada start pertama, mesinnya hidup saudara. Saya pegang gasnya, saya naik, langsung saya jalanin saudara. Saya tahan terus. Dan sampai ke tempat, saya tidak terlambat. Wow, puji Tuhan. Saudara, ini pengalaman doa yang kecil. Tapi tahu saudara, buat seorang anak muda yang baru pernah mengalami Allah itu hidup dan mendengar doa. Saya pulang dan berpikir, Tuhan tuh luar biasa ya. Allah yang luar biasa kok mau jadi montir saya. Lalu saya cepret. Saya masukkan pada album foto kenangan saya. Lalu saya tulis di bawahnya, Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik. Saudara tahu saudara dampak dari foto album kenangan ini? Saya menaruh itu dalam imajinasi saya. Tapi setiap kali saya mengalami masalah, saya akan lihat album foto kenangan itu. Tuhan, Engkau baik dan sungguh baik. Persoalan berat seperti apapun, awal album foto kenangan itu berbicara, dia tidak seperti itu. Dia tidak meninggalkan aku. Dan sekarang setelah 40-an tahun lebih mengikut Tuhan, foto album kenangan saya segini saudara. Sampai gak muat lemari saya. Untuk sekarang digitalisasi. Tinggal di sip saja masuk ke eksternal hard disk. Cukup. Tapi saya mau cerita pada saudara sesuatu yang jarang saya ingin pamerkan. Tapi ini demi kepentingan. Bagaimana saudara melihat Allah dalam album foto kenangan saudara. Karena engkau juga punya foto album kenangan bukan? Mari. Saudara saya lihatkan gambar pertama, foto pertama. Saudara, inilah saat pendeta Beni Solihin kecil. Rambutnya botak saudara. Tapi dari kecil udah kelihatan gantengnya kan. Amin lagi. Bikin malu saya. Saudara-saudara yang menggendong saya adalah mama saya. Tapi di sebelahnya bukan papa saya. Itu om dan tante. Saya membayangkan papa yang ngambil foto. Tapi saya berani yakin papa gak memiliki tustel saudara, kamera. Kami terlalu sederhana untuk beli kamera. Saya cuma merenung, itu kakak dan adik, dan dua kakak saya yang di sebelah. Saya cuma berkata begini, ajaib Engkau Tuhan. Sebelum anak kecil botak itu tahu, bisa berpikir dengan baik. Engkau telah merajutnya dalam kandungan ibuku, mamaku. Dan kau punya rencana yang indah buat dia. Saudara, ini foto album kenangan yang begitu luar biasa. Jangan biarkan kau berkata Allah tidak sayang kepadaku. Itu perasaanmu. Itu bukan yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan kepada Yeremia, dari kandungan ibumu aku sudah mengenal engkau. Aku merajut engkau. Allah punya rencana kepada kita. Karena itu tetap bertahan. Lalu ini dia lagi. Saudara, gambar ini yang satu tamat SD. Yang satu di SMP. Aduh saudara, saya cuma punya foto ini. Karena keluarga kami sederhana sekali. Saudara, pada saat saya di SMP, masuk ke SMA.
Disitulah saya dikeluarkan dari sekolah Kristen di catur wulan pertama. Saya diberhentikan karena saya pernah cerita 14 mata pelajaran itu merah semua. Cuma 2 birunya, olahraga dan menggambar. Saudara jangan kecewa kalau engkau pernah gak naik kelas. Berarti engkau akan jadi pendeta. Pak, itu kesimpulan gak benar, Pak. Ya, guyon lah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika hidup saya terbuang. Ketika orang tua saya tidak berani berharap, Allah masih merajut aku. Aku jepret itu dan berkata, engkau baik Tuhan. Dan engkau tetap baik bagiku. Saudara, kemudian saya menikah. Allah memberikan saya seorang gadis yang begitu indahnya. Setelah saya dikhianati oleh pacar saya. Saudara, ketika engkau diputuskan oleh pacarmu, jangan putus asa. Itu berarti engkau semakin dekat dengan orang yang dipilih Tuhan. Amin. Amin gak? Bagus. Engkau semakin dekat orang yang dipilih Tuhan. Dan orang yang dipilih Tuhan belum tentu lebih cantik, lebih kaya, lebih glamour, belum tentu. Tapi pasti paling cocok. Nah saudara, di dalam pengalaman seperti itu saya berkata, Tuhan terima kasih. Saya menulis pesan lagi, engkau sungguh baik dan tetap baik bagiku. Kemudian saya menikah dan punya 2 anak. Ini masa-masa saya masuk di STT saudara. Dengan dana yang terbatas tapi tetap bisa hidup. Wah, tangan Tuhan tuh ajaib. Aku tidak pernah kekurangan. Tidak pernah ada satu sponsor pun yang membiayai aku kuliah. Gak ada satu gereja pun yang membiayai. Gak apa-apa. Masih ada tangan Tuhan. Kemudian saudara, saya lanjut lagi. Ini kisahnya. Saya pernah dikirim studi di Amerika. Saudara yang dikasih Tuhan, saat Krismon 2.500 jadi 17.000. Aku ada di Amerika. Bayangkan saudara, sekolah yang mengirim aku susahnya luar biasa. Aku mulai cari kerja dan dapat. Allah memberikan pekerjaan kepadaku. Pekerjaan yang luar biasa. Apa itu? Saya pernah cerita kayaknya. Ini dia pekerjaannya. Ganti gambarnya. Tolong ganti gambarnya. Iya. Cleaning service. 4 jam 1 hari saya membersihkan puluhan WC. Di seminari saya. 4 jam 1 hari, saya bukan orang pintar. Tapi bersyukur istri dan anak saya berkata, Papa kami bantu. Pekerjaan 4 jam sehari jadi 1 jam. Saudara-saudara, saya bersyukur saya pernah kerja di tempat ini. Saya menghayati Tuhan ada bersamaku. Kita selalu berkata, jalanmu bukan jalanku. Rencanamu tak terbayangi. Saya minta pekerjaan baik, yang dikasih jauh lebih baik. Cleaning service. Kelak itu akan membentuk karakter saya. Saya bisa menghormati setiap orang dalam pekerjaan apapun. Saya selalu melihat kebaikan Allah di kerjaan apapun. Saudara, jangan harapkan ketika engkau mengalami musibah yang luar biasa, Allah memberikan jalan keluar yang luar biasa juga. Bisa jadi Allah memberikan yang luar biasa itu dalam tahap yang kau tidak duga. Nampaknya begitu sederhana. Tapi jalanilah. Album foto kenangan itu saya tutup dengan berkata, sungguh engkau baik dan amat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali bagi kita untuk melihat kembali album foto kenangan itu. Jangan tutup di dalam benakmu. Buka kembali keajaiban tangan Tuhan. Bagaimana kita dilahirkan, bagaimana kita dibesarkan, dalam keadaan ekonomi apa kita saat itu. Bagaimana pada waktu kita menikah, kita punya apa. Mengapa sekarang kita mempunyai seperti ini. Bagi engkau anak-anak muda yang sekarang kau mengalami kesulitan. Jangan putus asa, taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Kami yang sekarang ini lebih dahulu dari saudara, lebih dewasa, pernah mengalami seperti saudara. Tapi kami tidak kehilangan pengharapan kepada Allah yang baik.
Allah tidak menjanjikan kita kekayaan yang luar biasa. Tapi Allah akan selalu memimpin anak-anaknya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Allah selalu memberikan pengharapan kepada anak-anaknya yang berharap kepada Dia. Sekarang kita kembali ke Mazmur ini. Setelah dia mengingat kembali siapakah Allah mereka, pemazmur kemudian melanjutkan pada ayat 6a. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku. Saudara, sekarang dia seolah-olah menjadi dua pihak dalam dirinya. Ada dirinya yang dikuasai oleh pengenalan akan Allah, ada jiwa yang selalu gelisah. Sekarang dia tegur jiwanya, karena selama ini dia bergantung moodnya, perasaannya kepada jiwa. Saudara-saudara, perasaan itu indah. Tapi jangan lupa, kita tidak boleh memutuskan sesuatu atau beriman atau berpengharapan karena perasaan kita. Perasaan itu fluktuatif. Perasaan itu bisa oke, bisa nggak oke, tergantung senang atau nggak senang. Tergantung keadaannya. Kita tidak boleh membiarkan kita diombang-ambing oleh perasaan itu. Karena itu pemazmur seperti menegur perasaannya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam batinku? Dia memarahinya. Dia tidak ingin lagi diombang-ambingkan keyakinannya, pengharapannya oleh perasaannya. Lalu dia berkata pada jiwanya, berharaplah kepada Allah. Keren, saudara. Inilah imbauan dari Mazmur ini. Inilah firman untukmu dan untukku. Bawa pulang pengharapan ini. Aku akan berharap kepada Allah. Mari kita lihat, saudara. Jangan bergantung pada perasaan. Hanya berharap kepada Tuhan sebagai penolong dan Allah kita. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Bersyukur karena kita punya penolong dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara, Mazmur ini dinyanyikan oleh bangsa Israel dan tetap menjadi kekuatan sampai sekarang. Di Babel dijajah 70 tahun. Apakah Israel lenyap? Sampai sekarang di bawah Netanyahu Israel tetap ada. Sampai sekarang dikeroyok oleh begitu banyak bangsa, Israel tetap ada. Tangan siapakah yang bisa memelihara Israel seperti itu? Tangan Allah yang setia pada pilihannya. Tapi saya tidak mau berhenti sampai di sana. Sayang sekali kedegilan bangsa Israel dari dulu sampai sekarang masih tetap sama. Menolak Sang Mesias yang datang. Menyeretnya ke pengadilan. Menimbulkan saksi-saksi dusta. Dan membunuhnya di kayu salib. Tetapi Allah dengan rencana yang luar biasa memakai kematian Kristus di kayu salib untuk menebus dosa orang berdosa. Ketika Israel menolak Sang Mesias, Injil diberitakan buatmu dan buatku, orang-orang non-Yahudi. Kita diselamatkan karena penolakan mereka. Saudara, sekarang kalau Israel saja masih dijaga oleh Tuhan, apalagi engkau dan saya yang telah ditebus oleh darah Kristus. Tidak akan pernah ditinggalkan oleh Allah. Itulah sebabnya Roma 8 berkata, siapakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Penderitaankah? Ketelanjangankah? Kekurangankah? Tidak. Fisik kita boleh binasa. Tapi jiwa kita tetap milik Allah. Dan kita akan pulang ke rumahnya. Itu anugerah yang luar biasa. Saudara, kalau gitu, bolehkah kita takut menghadapi hari esok? Ringkas saja. Kalau masa lalu Tuhan telah menolong aku, masakan aku takut menghadapi hari esok? Amin. Hari esok yang paling depan, kematian. Itu pun tidak lagi menakutkan. Dia cuma sekedar sarana untuk kita pulang ke rumah Bapa. Amin.
Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sering kali marah kepadamu. Kami sering kali kecewa kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak datang pada kami. Tapi firman-Mu hari ini menegaskan bahwa Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau Engkau berbicara kepada kami saat ini, itu berarti Engkau masih sayang kepada kami. Haleluya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Sungguh Tuhan, kami rindu kepadamu. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan kepada Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan, kami dikuatkan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, sumber pengharapan dan penolong kami. Engkau Allah yang sungguh-sungguh dapat dipegang janji-Mu. Walaupun hari esok kami masih akan gelap, masih tidak baik-baik saja, tapi kami tidak takut lagi. Karena dulu Engkau pernah menuntun kami dan membawa kami sampai hari ini. Masa depan kami juga ada di tangan-Mu. Izinkan kami terus beriman dan berharap kepada Tuhan. Kami tahu pertolongan itu akan tiba pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarkan kami hidup sebagai orang-orang percaya yang bersaksi pada dunia bahwa badai dan gelombang hidup tak mampu merobohkan orang percaya yang bersandar terus kepada Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami. Saudara, bagi yang percaya katakan amin. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Sebelum memberi yang terbaik bagi Tuhan kita, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kami, menguatkan setiap kami. Kami mau terus mengingat bahwa Engkau Allah yang selalu ada, selalu menyertai kehidupan kami. Oleh karena itu kami tidak perlu takut. Kami mau terus berharap, kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Dan
Dan sekarang tibalah saatnya kami akan memberi yang terbaik. Kami rindu memberi dengan hati yang bersyukur karena kami mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekarang angkat kedua tangan kita bersama-sama Bapak Ibu. Anugerah-Mu besar melimpah Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah bagi Yesus. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Bapa kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.